Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu jamaah sekalian, kita masih bersama dalam Tarbiyatul Aulad, kitab yang membahas tentang bagaimana kita mengawal, mendidik, membina, mentarbiyah anak-anak kita, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang qurratu ain, penyejuk mata kita semua, pelipur lara buat kita semua, anak-anak yang saleh dan salihah, yang berguna buat bangsa ini, buat umat ini, utamanya buat agama yang kita cintai ini. Anak-anak yang kita berharap nanti pada hari kiamat mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Inilah sukses kita yang sebenarnya. Inilah keberhasilan kita dalam hidup. Jadi berhasilnya hidup ini bukan keberhasilan pribadi secara materi, secara keilmuan, secara finansial, secara karir, walaupun semua kita butuh akan semua itu. Tetapi sukses yang sebenarnya manakala kita semua ini mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Oleh karenanya kita duduk setiap pekan ini di majelis yang sangat mulia ini untuk bersama-sama membekali diri kita sebagai orang tua, di mana Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga pula keluargamu dari jilatan api neraka. Jadi bentuk suksesnya kita sekali lagi di saat kita mampu menyelamatkan kita dan keluarga kita, anak-anak kita dari jilatan api neraka. Kita sudah sampai ma'asyil muslimin di satu topik tema khusus berbicara tentang asbabul inhiraf indal aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam anak-anak kita atau terhadap anak-anak kita. Poin demi poin sudah kita bahas, dari masalah kefakiran yang dirasakan oleh keluarga muslim saat ini, sehingga anak
tidak bisa tidak terwarnai oleh lingkungan yang ada, bergaul dengan orang-orang yang mapan, kemudian muncullah inhiraf, penyimpangan dan lain sebagainya. Kemudian an-niza' wasyiqaq bainal aba wal ummahat, salah satu juga yang membuat anak menyimpang akhlaknya, menyimpang moralnya, menyimpang akidahnya, termasuk juga menyimpang ibadahnya, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain di saat kita orang tua terjadi percekcokan, tukaran, la samahallah, sampai apa yang kita perbuat dengan istri atau dengan suami ini menjadi tontonan anak-anak kita. Banyak kita dapatkan di lapangan contoh-contoh konkret dari anak-anak kita yang sikapnya tidak jauh berbeda dari apa yang kita perbuat di tengah-tengah rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, halatut talaq wa ma yushibuha min faqrin, kondisi talak yang terjadi antara suami dan istri, kemudian anak menjadi hayara, bingung, tidak jelas kemana dia harus menumpahkan kasih sayangnya, curhatnya, ketemu ayah menjelek-jelekkan ibunya, ketemu ibunya menjelek-jelekkan ayahnya. Maka tidak bisa tidak anak yang seperti itu muncul penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian yang keempat sudah juga kita bahas, al-faragh alladhi yatahakkam fil atfal wal murahikin, yaitu masa senggang, masa kosong anak. Ini biasanya nanti yang SMP, yang lulus SMP, lulus SMA, lulus SD akan ada masa cukup lama nih Pak, nganggur. Yang SMA menunggu diterima atau tidak di perguruan tinggi. Yang SMP cukup lama, berbulan-bulan, apalagi nanti masuk liburan Ramadan dan liburan Lebaran untuk masuk ke jenjang berikutnya, kosong. Kalau orang tua tidak mampu mengarahkan anak waktu kosongnya, anak tabiatnya mencari sesuatu yang selaras dengan keinginan hawa nafsunya. Maka anak nanti waktu kosongnya disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terjebak dengan pergaulan liar dan bebas, maka terjadilah penyimpangan itu. Kemudian juga jamaah sekalian, kita juga bahas al-khiltal fasid wa rifaqus su, persahabatan yang jelek, kawan yang tidak benar, ya, pertemanan, persahabatan, perkawanan di lapangan terhadap anak-anak kita. Maka orang tua juga harus tahu siapa sahabat anak-anak kita ini, teman anak-anak kita ini, dan kita arahkan. Kalau tidak, lah sama Allah, coba lihat, sampean lihat di televisi sekarang luar biasa, kelulusan anak-anak SMA yang kemudian coret sana coret sini bajunya, kemudian dibuka knalpotnya, dibunyikan keras-keras, bukan mensyukuri nikmat ilmu yang mereka dapati, tapi dibuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini karena masalah pertemanan dan perkawanan. Ini juga harus kita kawal jamaah sekalian. Kemudian su muamalatil abawaini lil walad. Berikutnya juga kita sudah bahas salah atau jeleknya muamalah, sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Ya, kemarin kita sudah lihat contoh yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kemudian ada seseorang yang melapor tentang durhakanya seorang anak pada orang tua. Ternyata memang orang tuanya yang telah durhaka duluan kepada anaknya, tidak menjadikan ibu yang baik, tidak memberikan nama yang baik, juga tidak mengajarkan Al-Quran dengan cara yang baik. Kalau bahasa kita juga tidak menyekolahkan sekolah yang baik. Di rumahnya juga kasar dan lain sebagainya. Maka tidak bisa tidak anak pun juga akan mendapatkan suasana seperti itu. Terjadi penyimpangan dalam sikap-sikapnya. Jamaah sekalian, mari kita masuk sebab berikutnya, musyahadatuhum aflamil jarima wal jins. Ya Allah, jangankan yang muda Pak, kadang kita orang tua juga terjebak dalam masalah ini, yaitu suka nonton film-film kasar.
suka nonton film-film yang penuh dengan pergulatan, tukaran, berantem, tembak-menembak, ya, apalagi jemaah sekalian. Dan aflamul jarima wal jins, film-film yang kotor. Kalau dalam bahasa kita film-film yang jorok atau film-film porno. Mohon maaf, ini masjid. Terjadi saat ini. Jangankan anak muda, yang tua pun macam kita, termasuk yang berbicara ini, kalau tidak kuat iman, maka kita akan masuk untuk kemudian menikmati tontonan-tontonan seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian anak-anak kita terbiasa jemaah sekalian menonton, jadi difasilitasi oleh orang tuanya. Awalnya lewat game dulu jemaah sekalian. Setelah kita lihat gamenya pun juga game-game yang kasar, permainan yang kasar, pukul sana pukul sini, banting sana banting sini, sehingga sifat dan watak dalam film itu walaupun karton mewarnai tabiat dan karakter anak itu. Maka kasarlah sikap-sikapnya, tidak santun dalam bergaul, terjadi penyimpangan jamaah sekalian. Begitu pula sekarang sudah terbuka lebar tontonan-tontonan lewat layar televisi. Bahkan di gedung-gedung bioskop, walaupun sekarang tidak seramai dulu, karena sudah banyak gedung bioskop sekarang masuk ke rumah-rumah kita. Kita juga fasilitasi dengan internet dan wifi di rumah-rumah kita. Ini Pak, tidak ada jalan lain. Saya kadang-kadang tidak bisa berideal-ideal masalah ini. Di rumah pun saya juga pakai ini jamaah sekalian. Tinggal bagaimana kita bisa ngontrol. Dari jam berapa sampai jam berapa kita pakai wifi ini. Dan tidak boleh kemudian pakai wifi di kamar sendirian. Harus bersama dengan kakak adiknya. Biar satu sama lain saling mengingatkan. Kalau tidak ada. Tidak bisa yang bisa menjamin keselamatan anak kita dari tontonan-tontonan seperti itu, ma'asyal muslimin. Semuanya sekarang iPad atau smartphone yang kita miliki, apapun mereknya, kemudian kita fasilitasi pula berlangganan untuk kemudian bisa berinternetan. Ini demi Allah jamaah sekalian. Dan saya takut berbicara seperti ini. Di satu sisi anak-anak kita juga butuh untuk mencari rujukan-rujukan dalam dunia perkuliahannya. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang anak juga terbuai Pak, masuk kepada tontonan-tontonan film-film tak karuan seperti itu. Apalagi menyengaja menonton film-film yang seperti itu, ma'asyal muslimin. Saya juga kaget, kemarin ada yang bercerita pula kepada saya, ada orang tua, bahkan sudah kakek-kakek, nonton film-film seperti itu bersama anaknya, bersama mantunya, bersama pembantunya. Terus keluarga cap apa jemaah sekalian kalau sudah kayak gini, ma'asyal muslimin? Ayo Pak, kita kawal anak-anak kita. Saya faham ini dunia sudah sangat terbuka lebar seperti ini. Kita tidak bisa membatasi. Kita batasi kadang-kadang di luar lebih liar lagi, sehingga tidak kita juga fasilitasi. Cuma kita beri guidance pada mereka jemaah sekalian, ya. Dan usahakan tiap hari kawal anak kita. Setiap berangkat kawal pula anak kita. Dan ingatkan, jangan maksiat. Hati-hati membuka HP-nya, menerima chattingan, membuka chattingan dan lain sebagainya. Ini semua yang membuat terjadi penyimpangan pada anak-anak kita, ma'asyal muslimin. Ikhwatal iman, oleh karenanya Islam bimabadihi tarbawiyah, dengan nilai-nilai ketarbiyahannya, dengan nilai-nilai pendidikannya, yadha'u amamal aba wal murabbin wal mas'ulin, telah meletakkan sendi-sendi nilai-nilai memang kepada kita orang tua, baik orang tua ayah atau ibu, juga pelaku-pelaku dunia, pegiat-pegiat dunia pendidikan. Al-manhajul qawim, satu manhaj yang lurus, ya, kurikulum yang lurus, aturan yang lurus, fi taujihil abna wa tarbiyatihim, dalam mengarahkan anak-anak kita dan mendidik mereka, wal qiyam biwajibihim wa haqqihim, bagaimana kita juga melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap mereka
dan menuntaskan hak-hak mereka. Ini tidak bisa tidak anak kita menyalahkan suasana yang ada, situasi yang ada, tidak bisa ma'asyiral muslimin. Kita orang tua juga punya andil. Kita orang tua juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan kemana anak-anak kita ini dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita juga kemarin sudah saya mengingatkan. Yang pertama, manhaj Islam ini al-wiqayah al-kamilah. Perlunya benteng yang secara menyeluruh min kulli ma yusabbibu lahum wa li anfusihim ghadabul jabbar. Segala sesuatu yang membuat atau yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Insyaallah ayatnya sering kita dengar dan sering kita bahas. Bahkan tadi saya sudah menyampaikan, ingat Pak, tiap hari baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekali lagi saya mengingatkan, berarti ada orang beriman. Bisa saja orang beriman nyentuh masuk ke neraka di saat gagal mengarahkan anak-anaknya, jamaah sekalian. Boleh jadi orang itu aktif di masjid, baca Quran tiap hari, di saat gagal mengarahkan putra-putrinya menjadi anak yang saleh, bisa kita ditarik ke neraka jahanam, jamaah sekalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga pula keluargamu, istri dan anakmu itu dari jilatan api neraka. Maksudnya apa? Karena iman kita ini, jamaah sekalian, kalau hanya dirasakan sendiri, tidak mampu ditransfer iman itu kepada anak-anak kita dan istri kita. Jangan salahkan kalau mereka nanti pada hari kiamat nuntut kepada kita, ma'asyal muslimin. Makanya agama kita ini, Pak, agama yang sangat sempurna, utuh, integral, komprehensif, menyeluruh. Semua sendi-sendi kehidupan kita tersentuh. Di saat kita sudah baik, tidak cukup kebaikan itu dirasakan oleh kita saja, tapi bagaimana kebaikan itu kita tularkan kepada istri kita, pada anak-anak kita. Kalau kita sekarang merasakan nikmatnya salat berjamaah seperti ini, kita juga harus bertanya seharusnya, ya apa anakku? Sudah salat berjamaah tidak di kampusnya itu, di sekolahnya itu? Kalau kita nikmat baca Quran, jamaah sekalian, merasakan nikmatnya baca Quran, kira-kira anak saya juga bisa baca Quran tidak? Itu Pak orang tua yang sukses seperti itu, jamaah sekalian. Nanti memang ada tadikan-tadikan, Pak, ya, antara kepuasan pribadi dan kepuasan keluarga. Kalau kepuasan pribadi, Pak, kadang-kadang kita asyik ikut ngaji seperti ini, padahal kita tahu anak kita sedang di apa ini, Pak? Di gedung 21. Apa gedung 21 tuh? Apa namanya? Aduh. Hah? Teater ya, teater. Iya, bioskop ya. Hah? Cineplex ya, itulah kayak gitu ya. Ada, Pak, dia faham itu, tapi dia asyik. Nggak cukup, Pak. Demi Allah, sambil meninggalkan pengajian begini, Pak, kemudian pergi ke sana, itu lebih afdal pergi ke sana daripada kita duduk di sini, jamaah sekalian. Karena menyelamatkan anak, menyelamatkan keluarga, berarti kita mengaplikasikan ilmu yang kita punya, yang kita miliki ini, jamaah sekalian. Hati-hati loh ya, hati-hati. Kadang-kadang ada di antara kita menikmati, Pak, asyik di masjid, bisa iktikaf, sementara anak kita main game, belum subuhan, jamaah sekalian, dan kita biarkan. Ini semua akan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Luar biasa. Termasuk juga min mabadi hadil manhaj, sendi-sendi nilai-nilai dalam manhaj ini juga adalah istish'ar bil mas'uliyah atau istis'arul mas'uliyah, munculkan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi pada masing-masing kita. Nahwa man lahum haqqat tauji wa tarbiyah. Memang kadang-kadang capek, Pak. Capek memang. Saya merasakan, jemaah sekalian. Kalau saya dengan Bapak ini enak, Pak, ya, sambil dengarkan, sambil nyatat. Ya. Saya, Pak, jujur, Pak, tiap malam kadang-kadang menangis sendiri. Kok enak saya ngomong sama orang.
Kadang-kadang saya juga tidak bisa mentransfer apa yang saya punya ini Pak kepada anak kita sendiri gitu, kepada keluarga kita sendiri. Makanya saya katakan saya juga ngaji begini Pak, belajar juga, mengulangi kembali ya, dan bahkan saya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya berharap apa yang saya kaji ini punya dampak terhadap kebaikan anak-anak saya di rumah juga, jamaah sekalian. Pak, ini penting ya, kesadaran seperti ini penting jamaah sekalian ya. Betapa orang tua yang benar gelisah Pak kalau pulang ke rumah tidak mendapatkan anaknya. Kemana anak saya ini? Sudah jam 9 malam, 10 malam belum ada. Tidak bisa tidur Pak, tidak bisa tidur. Ini namanya istisyar bil mas'uliyah, punya tanggung jawab yang sangat tinggi jamaah sekalian. Kemudian diangkat teleponnya, dia bel. Posisi di mana? Insya Allah Pak, pulsa yang sampean keluar Pak itu deposito di akhirat. Jangan banyak mikir sampean. Hatta habis sekalipun pulsa sampean, nanti Allah kasih rezeki khusus jamaah sekalian. Tapi sampean jadi tenang. Aku di sini Bi, aku di sini ya, aku di sini Pak, aku di sini Mah gitu. Dengan siapa kau di situ? Dengan fulan. Bisa Abi bicara, bisa ayah bicara. Tanya perjelas Pak. Ya, setelah itu sampean tawakal pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Pak, nilai-nilai seperti itu, istisyar bil mas'uliyah seperti itu, nanti akan kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya sudah mengarahkan anak kami. Saya juga sudah telepon anak-anak saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan anak saya gitu. Saya juga sudah berdoa kepadamu ya Allah. Ini Pak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean punya anak perempuan Pak ya. Ini lebih dahsyat lagi ma'asyal muslimin. Kalau sampean punya anak perempuan Pak, gelisah kalau kemudian sampean tidak menunggu, tidak mengawal anak sampean ke sekolahnya jamaah sekalian. Kawal Pak, rawat, perhatikan ya. Insya Allah nanti mereka semua akan menjadi anak-anak yang salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mabadi' hadzal manhaj, dari nilai-nilai sendi-sendi, pilar-pilar yang membuat agama ini menyuruh kepada kita pula adalah izalatud darar, menghilangkan sesuatu yang menyengsarakan buat anak kita, menyesatkan buat anak kita. Kita masih ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Seorang muslim tidak boleh mencelakakan dan dicelakakan. Ya, ketika melihat anak kita sudah mulai keranjingan, main HP berlebihan, ambil saja Pak, sampai bikin komitmen. Di saat kemudian anak kita keasikan di rumah dengan searching sana, matikan saja wifi-nya jamaah sekalian, ambil, masuk ke kamar. Kadang-kadang perlu ketegasan, ada waktu bagi kita untuk kemudian menggunakan semua fasilitas itu. Televisi hidup, matikan saja jamaah sekalian, ambil remote-nya Pak, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya. Karena kita dalam rangka menyelamatkan mereka semua jamaah sekalian. Ikhwatal iman, memang ini Pak, wabil khusus ketika sudah dewasa ya anak kita, ini perlu pendekatan-pendekatan khusus, perlu dialog khusus, perlu juga menyusun kata-kata yang pas untuk menyentuh perasaan dan hatinya jamaah sekalian. Tahu juga momentum kapan saya berbicara dengan anak ini. Ini semua latihan-latihan kesabaran, bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita ini. Saudara sekalian, walaupun nanti saya akan bicara panjang lebar masalah ini di bab ketika sudah masuk Pak pada esensi kitab ini. Jadi kita ini Pak 20 pertemuan masih mukaddimah ini Pak. Mohon maaf saya bicara begini. Ini 20 pertemuan kita masih mukaddimah Pak. Kita masih belum masuk kepada esensi tarbiyahnya. Nanti ada tarbiyah al-imaniyah. Bagaimana menanamkan iman pada anak kita. At-tarbiyah al-khuluqiyah. Menanamkan tarbiyah akhlak moral kepada anak-anak kita. At-tarbiyah al-aqliyah, menanamkan nilai-nilai pemikiran biar cerdas anak kita. Belum kita ini Pak, belum masuk ke situ. Ini saya baru mukaddimah. 20 pertemuan sekarang ya. Ini pertemuan yang ke-20 jamaah sekalian. Luar biasa ini. Memang begitu dahsyatnya, begitu peliknya masalah dunia anak ini jamaah sekalian, seperti itu. Ikhwatal iman, ayo kita kembali tunjukkan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sekali lagi,
film-film, tontonan-tontonan, game segala macam, HP yang kita miliki pada oleh mereka. Kalau di saat mereka kemudian mulai kendor terhadap ibadah, ambil saja Pak. Kalau kau cinta pada dirimu, kau menghormati orang tuamu, dan kau cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan begitu Pak. Izinkan abimu, ayahmu, papamu, orang tuamu untuk sejenak mengambil HP-mu. Berpikir dia jamaah sekalian. Biar jadi evaluasi. Ya, seperti itu. Oke. Saya masuk poin berikutnya. Ini juga masalah jamaah sekalian. Walaupun sebenarnya masalah ini adalah masalah tanggung jawab banyak hal ya. Tapi terjadi Pak, terjadi penyimpangan berbagai macam penyimpangan di lapangan terhadap anak-anak kita, yaitu intisyaril batala fil mujtama'. Banyaknya pengangguran di tengah-tengah masyarakat kita. Allahu Akbar. Nganggur Pak ya. Ini walaupun sebenarnya ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah ini adil, mudah-mudahan pemerintah kita adil semua Pak ya. Ya, kalau penguasa ini kemudian bijak, peluang-peluang pekerjaan terbuka lebar, semua kemudian bekerja mengikuti ritme kehidupan ini, itu Pak, anak juga melihat Pak, orang tuaku pagi-pagi sudah jalan, sore pulang ke rumah. Istri juga bangga, dan anak juga bangga pada orang tua yang seperti itu. Tapi kalau kita Pak sebagai orang tua, di rumah terus, mafi syughul, dan tidak punya semangat untuk syughul. Apa syughul ini Pak? Bekerja, tidak mau bekerja, nganggur. Orang kalau sudah jadi pengangguran Pak, biasanya banyak menghayal. Ya, orang kalau banyak nganggur, banyak menghayal. Kalau sudah banyak menghayal Pak, itu banyak tidur. Kalau sampean banyak tidur di rumah, itu dicontoh juga Pak sama anak. Anak juga tidak punya etos kerja. Hobinya juga tidur pula, sebagaimana orang tuanya juga hobi tidur. Di rumah sampai nonton televisi terus Pak. Anak juga bahkan nonton televisi juga. Iya apa tidak? Apalagi nganggur Pak, terus maksiat juga jamaah sekalian. Cangkruan di depan rumah Pak. Dengan tetangganya juga nganggur, cangkruan juga Pak. Hobinya gunjing sana, gunjing situ. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak memotret Pak tentang keadaan yang seperti itu jamaah sekalian. Saudara-saudara sekalian, Allahu Akbar. Oleh karenanya peluang-peluang pekerjaan ini ada dua kewajiban Pak memang ya. Yang pertama memang kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk membuka peluang selebar-lebarnya lapangan pekerjaan. Dan kita pun juga harus punya semangat etos kerja. Seorang muslim tidak boleh nganggur. Pengangguran itu kata Nabi melemahkan iman. Ya kenapa? Pertama dia Pak merepotkan rumah tangganya. Tidak memberikan contoh yang baik buat istri dan anak-anaknya. Yang kedua, orang kalau banyak nganggur ngelamunnya kemana-mana Pak. Orang kalau banyak ngelamun, setan masuk. Sehingga nanti terkadang Pak suka berbohong. Orang kalau banyak nganggur, banyak utangnya juga Pak biasanya itu. Pasti Pak. Utang sana, utang sini. Padahal dia jauh, tidak ada yang bisa dibayar jemaah. Ini penting ya. Kalau kita mengaku umat Muhammad dan sudah punya tanggung jawab berkeluarga, punya anak, jangan sampai ada satu hari kita betah di rumah. Muslim yang baik, mukmin yang baik, tunjukkan. Kemarin saya selalu menyampaikan Pak ya, sampai Nabi mengapresiasi orang yang bercapek-capek, orang yang berpayah-payah, orang yang kemudian memaksimalkan potensi dirinya untuk bekerja mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, sepanjang dia bekerja, saat dia bekerja, selesai dia bekerja selamanya, itu diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Ikhwatal iman, terkecuali Pak orang-orang tua ya, yang sudah umurnya di atas 70 tahun, dipaksa bekerja pasti juga tidak bisa.
Walaupun nanti ada orang tua yang kemudian dia tidak mau nganggur, nganggurnya baca Quran. Waduh, itu luar biasa. Masa tuanya semakin tua, bukan difasilitasi sama anaknya untuk megang remote, jemaah sekalian. Semakin tua, semakin akrab dengan Al-Quran. Tidak nganggur juga, Pak. Sibuk dengan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, Allahu Akbar, dia semakin gelisah kalau sampai kemudian terlambat datang ke masjid. Wih, ini luar biasa jemaah sekalian. Semakin tua, semakin bijak jemaah sekalian. Sehingga anak juga, anak cucu melihat, ini kakek saya, jiddi saya. Luar biasa, tidak bisa diam. Diamnya pun juga selalu dikumpulkan, Pak, memberikan nasihat, memberikan arahan. Kadang juga merapikan tanaman di mana. Yang penting bekerja, bergerak. Al-harakah barakah. Ada istilah kan ya? Al-harakah barakah. Bergerak itu barakah jemaah sekalian. Tapi kalau kita diam, apa yang terjadi jemaah sekalian? Jadi penyakit, Pak. Ini air, Pak, kalau diam. Ini begini saja, Pak. Walaupun dikemasan pakai ozonisasi segala macam, dibiarkan berapa lama, Pak? Paling lama 3 bulan, Pak. Lebih dari 3 bulan ada expired di sini jemaah sekalian. Jadi apa jemaah sekalian? Bau, Pak. Bau. Tapi kalau ngalir itu semakin bersih jemaah sekalian. Ya. Air itu tabiatnya harus bergerak. Jadilah kita air, Pak, yang selalu bergerak. Kalau berhenti jadi penyakit. Sama, kita juga begitu jemaah sekalian. Dan ketika kita jadi penyakit, Pak, nularkan kepada anak kita. Apalagi memang sengaja, Pak, tidak punya etos kerja. Masya Allah. Sampai lihat, Pak, pengangguran-pengangguran seperti itu, pasti nanti ujung-ujungnya tukaran sama siapa? Sama siapa, Pak? Sama istrinya. Sahabat-sahabat istrinya pasti tukaran juga sama mertuanya. Ini membuat konflik di tengah-tengah rumah tangga, ma'asyiral muslimin. Tidak boleh seorang muslim, sekali lagi, ya. Nah, kecuali yang tua-tua, ini kewajiban negara untuk kemudian membackup-nya. Kadang-kadang saya, ya mohon maaf ya, saya bukan membanggakan negara-negara di luar kita, Pak. Kalau sampean lihat negara-negara ya, di Eropa, di Australia, termasuk juga di Malaysia, alhamdulillah ya, di Jerman, di Belanda, di mana saja, Pak, nganggur, Pak, sampean lapor, negara turun tangan. Turun tangan. Dan sampean dikasih tiap bulan sekian euro. Tapi cukup untuk dimakan. Tapi sampean begitu masuk ke kantor dinas sosial seperti itu, sampean malu. Tidak punya harga diri. Karena menunjukkan menjadi sampah masyarakat. Orang nganggur itu. Ya, malu, Pak. Tapi kalau bekerja, Masya Allah, ada harga diri jemaah sekalian gitu. Dan nikmatnya, Pak, ketika kita mendapatkan rezeki Allah dari hasil pekerjaan kita, barakahnya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Apalagi bekerja juga pekerjaan yang halal, ya, penuh dengan kedisiplinan. Walaupun sedikit, Pak, terkadang, Pak, kita merasa paling kayanya orang, ma'asyiral muslimin. Banyak contoh-contoh seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ada pula, Pak, orang memang nganggur, ya, dan kita tahu, Pak, dia punya potensi. Cuma dia sudah berusaha kayak macam sekarang, Pak, karena korban sistem yang ada. Aslahullah, mudah-mudahan pemerintah kita diberi kesadaran, Pak. Ada kemandirian dalam mengelola negara ini, jemaah sekalian. Walaupun sebenarnya potensinya cukup banyak pada bangsa dan negeri ini. Nah, kita, Pak, yang tahu kalau kita punya pekerjaan, ayo, Pak, libatkan orang-orang. Apalagi kita tahu orang itu orang baik-baik. Selamatkan. Ya, kalau tidak nanti akan menjadi masalah di tengah-tengah rumah tangganya yang nanti akan berpengaruh tidak bisa tidak terhadap kebaikan dan kelurusan serta keistiqomahan anak-anak kita di rumah, jamaah sekalian. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, ini sebenarnya ada contoh konkret, Pak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang rawal Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajula minal ansar atan nabiyya fasa'alah. Ada seorang dari Ansar dilihat, Pak, sama Nabi. Orang ini masih kokoh sebenarnya, masih gagah. Walaupun kita tahu, Pak, Nabi setiap diminta sama orang belum pernah Nabi menolaknya.
Tapi ternyata ada hadis yang mengingatkan kepada kita. Nabi juga kadang-kadang melihat juga Pak, perlu layak dikasih atau tidak itu. Kalau yang datang orangnya sakit, cacat fisik, memang tidak bisa bekerja, harus kita bantu untuk menyelesaikan problematika kehidupannya, wajib Pak. Makanya zakat itu salah satunya diberikan kepada mereka semua. Tapi kalau yang datang kepada Nabi orangnya masih muda, di bawah 40 tahun, gagah, terus minta-minta sama Nabi. Faqala, apa kata Nabi? Ama fi baitika syai'? Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu tah? Qala bala. Ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hilsun, kisa'un ghalid, nalbas ba'dahu wa nabsud ba'dahu, wa qa'bun ina nashraf fihi al-ma'. Ada ya Rasulullah di rumah, apa namanya? Apa ya? Kisa' ghalid. Kalau bahasa kita pakai timba, Pak. Apa? Kisa' ini tempat kantong lah, kantong yang keras, terbuat dari kulit. Kemudian ya Rasulullah, kami juga punya apa? Punya semacam kendi di mana kita di situ bisa minum. Qala i'tini bihima. Kata Nabi, bawa ke sini. Apa yang kau punya di rumahmu itu, bawa ke sini kata Nabi. Fa'atahu bihima. Kemudian besoknya datang orang ini membawakan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhahuma Rasulullah biyadihi. Nabi mengambil Pak dua alat itu dengan tangan beliau yang mulia. Wa qala man yashtari hadain, kata Nabi. Jadi Nabi Pak tampil untuk menyelesaikan problem orang ini, supaya orang ini tidak terbiasa minta-minta Pak. Masya Allah ya. Sekarang kadang-kadang orang minta-minta pakai motor juga kok Pak. Iya Pak enggak? Pakai HP. Pakai HP ya. Saya jadi saksi Pak. Datang ke rumah pakai HP. Ya sebentar. Tiba-tiba datang minta sesuatu, kayak tidak masuk akal Pak. Nabi mengatakan, ente punya apa? Kalau saya, ente punya apa? Berikan saya Ki. Jual ente jadi modal. Kira-kira begitu Pak. Diambil Pak dua barang ini sama Nabi. Ayo siapa yang membeli ini, kata Nabi. Qala rajul ana akhudhuma bidirhamain. Saya akan ambil 2 dirham ya Rasulullah. Fa'atahuma iyyahuma. Diberikan kepada orang ini, kepada orang yang menawar ini. Fa'akhadhat dirhamaini fa'atahumal ansari. Kemudian diberikan 2 dirham ini kepada Ansar ini Pak. Qala ishtari bi ahadihima ta'aman fanbidhu ila ahlik. Yang 1 dirham belikan makanan, berikan pada keluargamu, kata Nabi. Yang 1 dirham washtari bil akhar quduman fa'tini bihi. Belikan kapak, kata Nabi. Belikan apa? Kapak, kata Nabi. Kemudian bawa ke sini. Fa'ata bihi fashadda bihi Rasulullah udan biyadihi. Kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idhab wahtatab wabi. Bawa kapak ini, kata Nabi. Kemudian Nabi membawa juga Pak 1 ikatan, ngambil dari rumahnya, selendangnya atau apa gitu, untuk kemudian mengikat dari hasil kapak ini. Keluar kau, cari kayu dan juallah kayu ini, kata Nabi. Jual. Jadi Pak, agama kita mengajarkan kepada kita untuk tidak nganggur, ma'asyal muslimin. Wala uriyannaka 15 yaman. Saya tidak ingin melihat engkau 15 hari ke depan, kata Nabi. Jalan. Ini yang menyuruh Rasulullah Pak. Dengan penuh keyakinan orang ini Pak, dengan modal 1 dirham dibelikan kapak, dia lari Pak, mencari kayu jamaah sekalian. 15 hari cari kayu, Masya Allah. Fafa'ala faja'ahu waqad asaba 10 dirham. 15 hari setelah itu datang Pak, membawa 10 dirham jamaah sekalian. Dengan modal 0, hanya bermodalkan apa? Kapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan jamaah sekalian kisah tadi. Kemudian orang ini subhanallah 15 hari tidak jumpa Nabi, yakin dengan arahan Nabi, maka mencarilah kayu orang ini. 15 hari berikutnya datang menemui Nabi. Alhamdulillah dia jual kayunya, mendapatkan uang rezeki 10 dirham jamaah sekalian. Allahu Akbar. Saudara, apa kata Nabi? Faja'ahu fashtara. Kata Nabi, faja'ahu waqad asaba 10 dirham fashtara bi ba'dihha thawban. Maka dia membeli Pak dari uang itu
sebagiannya bisa beli baju, sebagiannya bisa beli makanan untuk keluarga dan anak-anaknya. Faqala Rasulullah, apa Nabi mengatakan pada orang ini? Hada khairun laka min antaji'a, ya, wal mas'alatu nuqtatun fi wajhika yaumal qiyamah. Ini kata Nabi, lebih baik lo ya daripada kamu datang ke sini minta-minta. Nyambung Pak ya? Ini kata Nabi, lebih baik lo buat kamu ya daripada datang menemui aku kemudian minta-minta. Kayak kemarin 15 hari yang lalu kata Nabi. Dan ingat lo ya, minta-minta itu nanti akan ada titik hitam di jidatmu, di kepalamu. Semakin banyak minta, semakin banyak titik hitam di kepalanya nanti. Pada hari kiamat akan berwajahnya menjadi gelap jemaah sekalian. Karena suka apa? Nganggur Pak, nyusahkan orang. Apalagi masih muda, suka minta-minta. Aib. Apalagi kemudian sudah punya anak Pak, dilihat sama anaknya. Abiku, ayahku, orang tuaku suka jaluan. Sehingga mental jaluan itu Pak juga ada pula pada anak-anaknya pula jamaah sekalian. Difahami ya? Hati-hati. Ini nasihat Nabi kepada kita. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, saya berharap semua yang ada di sini semuanya punya semangat kerja insyaallah ya. Jangan sampai kemudian kita menunjukkan, termasuk juga mitra muslim dimanapun berada yang malam ini mendengarkan kajian kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya, tidak ada satupun anak-anak kita, ayo Pak, kalau sudah lulus, sudah S1, suruh berangkat. Jangan terbiasa bergantung pada orang tua. Tunjukkan etos kerjanya. Insya Allah orang-orang seperti itu nanti akan diberkahi hidupnya oleh Allah dan akan jadi contoh nanti Pak buat anak-anaknya di lapangan. Saudara sekalian, tapi Pak kalau kemudian melihat ada orang yang memang tidak ada pekerjaan, hati-hati loh ya, miskin Pak, cacat, tidak punya skill, contohnya bisu, ya, atau tidak punya tangan, atau kakinya cacat, tidak bisa berjalan, tidak ada peluang pekerjaan. Ya, jamaah sekalian, maka kita wajib Pak membantunya. Makanya zakat itu Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat Pak, untuk diberikan kepada orang-orang seperti itu. Nah, hati-hati Pak, kalau kita masuk ke Ramadan ya, ayo siapkan zakat kita, prioritaskan kepada orang-orang yang seperti itu, yang betul-betul memang tidak punya pekerjaan, cacat fisik, atau mungkin juga cacat mental. Harus kita kawal orang-orang seperti itu. Bantu jamaah sekalian supaya dia bisa mandiri hidupnya jamaah sekalian. Saudara sekalian, sampai Nabi mengatakan, "Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu jai'un ila jambihi wa hum ya'lam bihi." Demi Allah kata Nabi, sungguh tidak beriman kepadaku orang itu, tidak beriman kepada syariatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang orang itu bisa bermalam, bisa tidur nyenyak, kenyang perutnya, sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui itu. Dosa kita ini Pak, dosa, karena betul-betul orang ini termasuk fuqara wal masakin ya, seperti itu. Saudara sekalian rahimakumullah, adapun Pak Allah, kalau ada pengangguran memang kasul. Apa kasul Pak? Malas. Alladzi yakrahul amal ma'a wujudihi wa qudratihi alaihi, padahal dia mampu, masih muda, tampilannya juga gagah, tapi tidak mau bekerja, hanya hobinya minta-minta. Fayakunu bi muraqabatid daulah. Wajib Pak pemerintah ini mengawal orang itu, arahkan orang itu. Bahkan kita yang punya kemampuan untuk bisa mengarahkan, arahkan. Wa in sya'arta bihi annahu qasara min amal wa qa'ada anhu nasahatu, kasih nasihat terus penerus orang itu. Tidak pantas ya akhi. Saya mohon maaf Pak, ketika ada orang-orang seperti itu ke rumah dan saya tahu tampilannya tampilan orang-orang sehat, suka menengadahkan tangan, ya akhi, aib alaik. Saya harus memberikan nasihat Pak. Ya, kecuali memang sakit betulan, beda jamaah sekalian. Beda Pak, kalau sakit betulan ya, apalagi orangnya sudah tua, tidak ada yang mengurus, keluarganya sudah meninggal dunia semua, berapapun saya akan backup jamaah sekalian. Kalau saya tidak mampu, saya akan kontak beberapa muhsinin untuk membantu orang-orang seperti itu. Harus.
Tapi kalau dilihat masih gagah, datang ke rumah naik motor juga Pak, HP-nya bagus gitu. Di rumahnya kulkasnya yang lebih besar daripada kulkas di rumah saya, jamaah sekalian. Kemudian hobinya mengadakan tangan minta-minta gitu. Nasihati orang itu. Ya, bahkan kalau tidak bisa, saqathu bil quwwah, ajak paksa orang itu, jamaah sekalian, dengan cara kekuatan, paksa kasih pekerjaan. Tidak mau, saya tidak akan ngasih sampean. Nah, ternyata ini ada hadisnya, jamaah sekalian. Saya bacakan hadis ini, jamaah sekalian. Rawa Ibnu Jauzi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu laqiya qauman la ya'malun. Sekali waktu Sayyidina Umar berjumpa dengan satu kaum, Pak, suka cangkruan di pinggir jalan, tidak syukur, tidak kerja, Pak. Biasanya orang-orang gitu, Pak, kalau kerjaannya hanya cangkruan di pinggir jalan, tidak punya pekerjaan, nanti hobinya, Pak, jadi Pak Turut. Tahu Pak Turut, Pak? Ikut sana, ikut sini, makan sana, makan sini. Tidak punya harga diri. Itu di mana-mana, Pak. Kampung-kampung kalau kayak gitu, nanti kayak gitu. Hobinya apa gitu? Nanti ada peluang bejat, masuk dia, Pak. Menghalalkan segala cara. Karena nanti cangkruannya, duduknya, omongannya juga omongan-omongan nggak karuan, Pak. Pasti sudah itu. Kala Umar bertanya, "Ma antum, apa yang kau kerjakan di sini?" Qalu, "Nahnu qaumun mutawakkilun." Mutawakkilun, nah kami adalah kaum yang suka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sayyidina Umar, Pak, dibilang begitu, qala kadzabtum, engkau dusta, kata Sayyidina Umar gitu. Innamal mutawakkil rajulun alqa hubbatan fil ardi thumma tawakkal 'ala Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah itulah orang yang keluar dari rumahnya mencari rezekinya Allah, menanam biji, dipelihara biji itu, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nganggur seperti kamu. Qala, apa kata Sayyidina Umar? La yaqudanna ahadukum an talabil rizqi. Jangan sekali-kali kalian terbiasa cangkruan seperti ini, tidak mau mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar. Apa kata? Allahumma wa yaqul Allahumma arzuqni wa qad alima anna as-sama' la tumtir dhaban wala fidda. Ya Allah, beri rezeki kami. Ingat, tidak cukup, berdoa pun tidak cukup. Ingat, langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak, kata Sayyidina Umar. Tawakal, Pak. Ya Allah, kasih rezeki. Entar dia tidak mau kerja, jamaah sekalian. Beliau mengatakan, kerjalah, keluarlah, menanamlah, carilah kayu. Allah nanti akan kasih rezeki kepada orang-orang seperti itu, jamaah sekalian. Ya ma'syal fuqara, kata Sayyidina Umar, istabiqul khairat. Ayo, berlomba-lombalah mencari kebaikan. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, jangan sampai membebani kaum muslimin yang lain gitu. Masya Allah. Ketika dia sudah mencari, Pak, berusaha sekuat tenaga, ke sana tidak bisa, ke situ tidak bisa. Pokoknya tiap hari pekerjaan ada di rumah, dapat merepotkan orang-orang rumah. Bekerja terus, dapat sedikit, balik takdirnya sedikit, Pak. Dan kita tahu wajib kita bantu orang-orang seperti itu, kita support, jamaah sekalian. Nyambung, Pak, ya. Tapi orang kayak gitu punya izzah, tidak mau apa? Menengadahkan tangannya minta-minta pada orang lain. Saudara, mudah-mudahan ini jadi contoh buat kita semua. Saya tidak bisa bayangkan, Pak, kalau sampai kemudian di pagi hari seperti itu keluar, anak sekolah, zuhur sudah pulang, dilihat mana ayah, mana abi, masih kerja gitu. Itu bangga, Pak. Ada kerinduan dari anak, jamaah sekalian, untuk berjumpa dengan abahnya gitu. Sore-sore datang, Pak, Allah, capeknya kita, Pak, dilihat oleh anak, Pak. Itu terekam, jamaah sekalian. Direkam oleh anak kita, Pak. Begitu dulu orang tua saya mencari rezekinya Allah untuk menghidupi saya, memberikan makan untuk saya, menyekolahkan saya. Itu, Pak, nanti anak juga punya terpatri pada dirinya etos kerja pula. Karena melihat contoh langsung orang tuanya juga tidak apa? Tidak nganggur. Maka nganggur itu adalah perbuatan siapa, Pak? Perbuatan setan. Nganggur itu adalah peluang-peluang setan masuk menggoda kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka terjadilah penyimpangan kepada anak-anak kita karena melihat contoh orang tuanya tidak banyak bekerja dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati, diridai, diberkahi dalam kehidupan kita. Semoga langkah-langkah kita, pekerjaan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberi rezeki yang halal, yang barakah,
sehingga punya dampak terhadap perkembangan dan akhlak anak-anak kita. Sebagaimana kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang menjadi panutan buat anak-anak kita, dan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana wa barik auladana wa banatina. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin wahdihim subulas salam. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.